Baik, kita ketemu lagi dalam channel otomotif. Kita akan membahas mengenal sensor aktuator pada EMS atau Engine Management System. Komponen Engine Management System itu terdiri dari sensor yang merupakan komponen unit pendeteksi atau pemberi informasi ke ECU. Ini selanjutnya aktuator yang merupakan komponen unit yang mengeksekusi perintah ECU. Ini di macam sensor ada sensor temperatur. Kita kenal temperatur mesin yaitu engine coolant temperature sensor. Kemudian ada temperatur udara yaitu intake air temperature sensor. Kemudian yang kedua ada sensor katup gas ataupun TPS, throttle position sensor. Ada sensor udara masuk, ada jenis flap variable potensio, ada MAF, ada Karman Vortex, ada MAP. Yang keempat ada sensor gas buang, lambda atau O2 sensor. Ada sensor putaran, CKP dan CMP. Yang keenam ada sensor detonasi atau knock sensor. Sementara untuk aktuator yang pertama ada injektor, ada coil, ada ISC, ada pengaturan katup ataupun VVTI, variable valve, timing, intelijensi, ada pompa, dan relaynya ada indikator kerusakan atau mil, yaitu lampu yang ada di dashboard. Kemudian ada DLC, yaitu penghubung dengan scan tool. Untuk posisinya kita perhatikan, ini sensor CKP di sejajar dengan poros crankshaft ya. Kemudian ini sensor knocking di posisi blok silinder ya, piston ya. Kemudian ini ada camshaft timing oli. Kemudian ini ada injektor ya, sejumlah pistonnya ataupun ruang bakarnya. Ini juga ada coil pengapian. Kemudian ini ada idle ISC ya, ini ISC. Ini ada TPS throttle ya. Kemudian ini ada camshaft ya, di atas posisinya sejajar dengan poros cam. Kemudian ini sensor temperatur cairan pendingin atau ECT ya. Kemudian ini ada sensor oksigen yaitu pada saluran gas buang. Kita awali dengan sensor temperatur. Ada dua ya, sensor temperatur ini terbuat dari termistor NTC, mempunyai sifat tahanan berbanding terbalik dengan temperatur. Fungsinya mengukur temperatur ECT untuk mesin dan IAT untuk udara. IAT bentuknya seperti ini. Posisinya di boxnya filter ya, filter udara masuk. IAT, intake air temperature, yaitu sensor yang mendeteksi dan mengukur suhu udara yang akan masuk ke dalam intake chamber ataupun saluran masuk udara. Sementara ECT bentuknya seperti ini ya. Posisinya biasanya di antara saluran pendingin masuk dan keluar. ECT, engine coolant temperature sensor, yaitu mendeteksi perubahan suhu mesin dingin atau panas dan mengirimkan sinyal ke ECU. Rangkaian kelistrikan sensor temperatur
ini ECT ataupun IAT, ini ada resistor ataupun tahanan, dan ini nanti prinsip kerjanya sensor temperatur ECT atau IAT itu dirangkai secara seri dengan tahanan dalam ECU, sehingga perubahan tahanan sensor akan membuat perubahan nilai tegangan. Nilai tahanannya ini dipengaruhi oleh panas, baik panas cairan pendingin ataupun suhu udara. Nilai tegangan tersebut akan dijadikan oleh ECU sebagai perubahan atau nilai temperatur pada sensor, temperatur mesin dan temperatur udara. Ini saluran tegangan PC dari ECM 5 volt ini terhubung dengan ECM, kemudian ini dihubungkan dengan ground. Nilainya berapa? Kita lihat dari tabel ini, nilainya itu pada suhu 40 derajat Celcius, nilai tahanannya sekitar 40 ini ya, suhu 40 ini nilainya sekitar 1 kilo ataupun 1000 ohm. Semakin panas maka nilai tahanannya semakin kecil. Sensor TPS, throttle position sensor. Sensor katup gas TPS berfungsi mengetahui sudut bukaan katup gas. Katup gasnya ini. Untuk model baru kebanyakan menggunakan bahan tahanan geser ataupun variabel resistor. Pin TPS yang terdiri dari 3 terminal, yaitu terminal 5 volt ini PC, kemudian ground ini, kemudian terminal sinyal ya. Perubahan sudut bukaan katup gas akan membuat tahanan geser merubah nilai tahanan dan membuat tegangan sinyal berubah berbanding lurus dengan sudut bukaan katup gas. Semakin bukaannya besar, maka tahanannya akan semakin besar. Ya, ini tahanan geser. Posisinya di throttle body ya, ini. Ini sensornya, TPS-nya. Ini katupnya. Ini tuas untuk membuka dan menutupnya. Sensor MAP, manifold absolute pressure. Posisinya biasanya ditempelkan di box body pada filter udara ya. Bentuknya seperti ini, ada bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. MAP, manifold absolute pressure, sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold karena hisapan dari mesin EV yang dirubah menjadi nilai tegangan yang dikirim ke ECU mesin. Ya, ini di sensor ini ada selang yang dihubungkan dengan intake manifold. Nah, ketika ada kevakuman, maka di sini akan diterjemahkan. Ini kalau di dalam rangkaiannya ini ya, ini mengarah ke intake, ini akan diterjemahkan oleh resistor ini dan oleh manifold pressure itu. Nah, ini ada sumber tegangannya, kemudian ini sinyal yang dikirimkan ke ECU, kemudian ini ada ground ya. Nah, PIM, PC, PIM dan E2 ya. Jadi kevakuman itu akan dideskripsikan dalam bentuk nilai tegangan ataupun tahanan yang akan dikirim ke ECU.